Baik, kami mau ngecek nih, Prof. Suhono apakah sudah ada dan ready? Jadi paparan terakhir nanti akan dibawakan oleh Prof. Suhono. Nah, Prof. Suhono ini dari Bandung ini kayaknya beliau. Ya, sudah ready sebentar. Sudah Selamat ready. pagi, Mas. Selamat pagi, Prof. Apa kabar, Prof? Selamat pagi. Ya, Apakah suara kabar kami sudah baik. jelas? Salam sehat semuanya. Salam sehat, ya. Prof. Maaf ada di Bandung nih lagi acara cyber security socialization oleh Bappenas. Jadi Waduh, ini luar paralel, biasa. ini era digital Iya. begini ya. Nah, kami berterima kasih banyak, Prof. Pada hari ini Prof meluangkan waktu bagi kami Dengan senang hati. untuk menginspirasi generasi muda, Prof. Ya, dan UMKM nih. Ya. Nah, mungkin bisa Ya. langsung aja, Prof, dijelaskan kira-kira apa sih yang perlu nih bagi generasi muda. Monggo, Prof, silakan. Ya. Baik, akan saya balik dulu perkenalan dengan G20 dulu ya, karena Siap. diharapkan memperkenalkan G20 untuk anak muda Ya. dan baru kemudian kita bicara tentang sistem cerdas di mana UMKM ataupun juga para generasi muda Ya. bisa berkontribusi dan sekaligus bisa menjawab tantangan pengembangan UMKM di Indonesia ya, Ya. untuk Smart City. Baik, kita mulai dengan apa itu G20 karena saya diminta memperkenalkan G20 ya. Ya. Ya, kita ke halaman G20 ini ke halaman 1 aja setelah judul ya. Ya, G20 ini kan memang yang berkontribusi banyak. Tapi sebenarnya G20 itu apa? Ya, G20 itu kumpulan dari negara-negara yang ekonominya level sampai ke 20 untuk berbicara, berdiskusi, Ya. bekerja sama untuk menghasilkan suatu bentuk kerjasama yang baik di negara-negara anggota G20. Ya. Di Asia itu ada Cina, Jepang, Korea, India, dan Indonesia. Ya. Amerika, ya pasti ada di situ, ada Kanada, ada Argentina, ada Brasil. Di Eropa ada Jerman, ada UK, ada Prancis, dan juga Italia. Kemudian Afrika Selatan ada juga Australia. Nah, negara-negara ini bersama-sama, ya, kebersamaan itu kan menjadi satu keniscayaan di era digitalisasi ini. Maka dengan isu waktu tahun 98 ada isu terkait dengan krisis moneter, maka ada ide untuk membangun bersama. Persoalan negara dengan persoalan negara lain itu saling berkorelasi sehingga dibentuklah perkumpulan G20, di mana di G20 nanti ada pemerintah, ada swasta, ada finansial, di pemerintah ada sektor-sektor, sektor energi, sektor digital, sektor ekonomi, di sektor engagement. Nah, ada engagement itu adalah swasta. Ada youth generation, ada engagement perkotaan, ada engagement mengenai sains, dan ada engagement terkait dengan pemikiran. Nah, pemikiran itu dimulai dari think tank. Nah, kita disebut think T20. Think 20 memberi masukan-masukan kepada para pengambil keputusan G20 dengan strategi bahwa ada satu ideas bank atau bank ide yang menjadikan bagaimana pihak engagement kan negara itu kan terdiri dari pemerintah, swasta, UMKM, akademia dan seterusnya. Kemudian memberikan suatu independent and analytic recommendation ke G20 decision making process. Kemudian promote international cooperation by providing more information about foresight and honest discussion. Nah, itu adalah satu role dari Think 20 ya, di mana Bu Grace juga ikut, saya menjadi koordinatornya. Terus. Next. Nah,
di dalam konteks tahun ini Indonesia sebagai presiden itu mengandung tema Recover Together, Recover Stronger. Ada 3 pilar utama yang menjadi tujuan adalah global economic, kemudian financial stability, dan juga yang berkaitan dengan masalah climate change. Nah, di dalam konteks itu tentu akan muncul ide-ide baru, penguatan terhadap UMKM, small medium enterprise, di semua lapis, apa saja ada. Ada masalah energi, ada masalah lingkungan, ada masalah perdagangan, ada kesehatan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, digitalization in all sector itu sebagai katalis di dalam melakukan satu recovery ekonomi, recovery kesehatan, maupun recovery climate change. Nah, untuk itu maka kita perlu punya ide-ide kreatif untuk menyelesaikan itu. Startup maupun UMKM bisa lebih kreatif di dalam membangun itu. Next. Nah, sekarang kita lihat perkotaan. Saya akan bicara mengenai smart city. Betul. Kenapa kota itu menjadi problem? Sebelum pandemi, jumlah penduduk yang hidup di perkotaan itu tiap tahun naik luar biasa. Dan pada tahun 2020, waktu itu sudah mendekati 60% di Indonesia hidup di kota. Pada tahun 65, jumlah penduduk yang hidup di perkotaan itu mungkin 35% atau ya baru sekitar itu. Sementara di pedesaan itu 65%. Jadi di Jakarta, di Semarang, di Surabaya, di Tokyo mungkin tahun 60-an itu masih menikmati keindahan kenyamanan bergerak. Tetapi tahun 2015 hingga sekarang ini sebelum pandemi dan setelah ada perpindahan dari pandemi ke endemi, balik lagi. Jakarta begitu macet, kota besar macet. Saya kemarin ke Solo, ke Jogja, pada macet juga. Nah, disitulah saya kira kita perlu membangun kota baru dengan lebih efisien, lebih efektif, lebih Padahal COVID telah memberikan kita kepada bahwa hidup itu bisa tidak harus di pusat kota tapi bisa di desa, bisa di rumah, atau everywhere. Work from office can be spread, can be distribute into rural, maritime, dan seterusnya, dan seterusnya. Work from masalah everywhere, kemacetan, sampah itu menjadi problem-problem. Nah, disitulah setiap ada problem, maka ada kesempatan bagi para stakeholder untuk bisa menyelesaikan persoalan itu. Terus, nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana tingkat kepadatan lalu lintas, satu ruas jalan ditutup, bagaimana dampak lingkungan jika membangun mal dan sekolah, apakah ada daerah yang tergenang air saat ini, berapa lama, apakah ada event, air PDAM. Nah, ini adalah persoalan perkotaan yang secara umum. Tetapi isu-isu di perkotaan itu adalah persoalan kita semua. Nah, disitulah setiap ada persoalan UMKM atau startup bisa tumbuh menjadi pemberi solusi. Terus, nah, smart city bisa menghubungkan antara pusat-pusat yang berkaitan dengan layanan-layanan kota. Ada katakanlah terkait dengan transportasi, kemudian masalah kelistrikan, masalah parking, masalah yang berkaitan dengan kualitas air, masalah yang sampah, dan juga hal-hal kebutuhan makan, food, fashion, dan seterusnya, dan seterusnya. Disitulah UMKM bisa berperan di dalam pengembangan smart city. Artinya membangun hidup yang lebih baik. Kalau kota-kota di suatu negara G20 baik, maka G20 juga akan makin baik. Terus, nah, smartization ataupun pencerdasan itu adalah sesuatu yang bisa kita pandang di dua hal. Dia sebagai enabler di dalam membangun hal-hal yang berkaitan dengan smart, basic value tentang kenyamanan, tentang keamanan, kredibilitas, pangan, papan, baju, dan seterusnya. Untuk smart value
terkait dengan convenience, comfortability, efficiency, eco-friendliness, dan seterusnya, sehingga terbentuklah smart society, smart economy, smart city, smart business, dan sebagainya. Disinilah UMKM mempunyai peran yang luar biasa juga. Terus, nah ini bagian akhir dari presentasi saya. Ini yang kami kembangkan adalah pengembangan smart system atau smart egg. Ya, kalau Elon Musk itu ke SpaceX, kami mengembangkan ke smart egg. Ujung-ujungnya lah improve the quality of life. Bagaimana meningkatkan pelayanan sampah, bagaimana meningkatkan kesehatan dan seterusnya. Dengan adanya sensing, understanding, dan acting. Kemudian ada integrated, secure, sustain, dan very efficient. Nah, sehingga terjadilah improvement. Nah, UKM bisa bergerak ke arah sana. Ditambah dengan digitalisasi UMKM ataupun yang peningkatan kualitas produk penjualan akan memberikan nilai lebih buat para UMKM. Nah, itulah saya kira potensi pada anak muda di dalam pengembangan digitalisasi, di sensing, di understanding, di acting, apa saja, di kesehatan, di lingkungan, sampah, pendidikan, dan seterusnya. Ini bisa kami modelkan seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, nanti kalau ada apa-apa bisa kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih, Mas. Yes, terima kasih banyak, Prof, atas pemaparannya. Kita tepuk tangan dulu ya buat Prof. Suhono. Buat Prof. Suhono ini, Prof. Ini ada pertanyaan dari Anggi, mahasiswa tingkat akhir di Tangerang, Prof. Saya tidak paham apa itu G20 dan apa kaitannya dengan kaum muda milenial usia mahasiswa dan fresh graduate yang akan mulai usaha sendiri. Kira-kira apa sih, Prof, yang manfaat apa yang kalau anak-anak muda ini mengikuti G20 dia itu bisa dapat manfaat gitu, Prof? Silakan, Prof. Terima kasih, Mas. Jadi G20 itu kan tadi saya sampaikan merupakan organisasi negara-negara G20 yang ujungnya ingin bersama-sama mengatasi persoalan yang dihadapi dunia. Sekarang adalah masalah COVID dan ada masalah ekonomi yang harus kita selesaikan bersama. Penyelesaian bersama tidak lepas dari transformasi people, teknologi, proses, dan data. Nah, people untuk bisa bergerak memajukan ekonomi dengan melakukan satu recovery dengan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan G20 tidak lepas dari kaum milenial. Nah, untuk itu maka kaum milenial perlu apa sih problem dunia itu terkait dengan ekonomi dunia? Bagaimana peran UMKM atau startup industri bisa membantu terhadap recovery yang sedang dihadapi perekonomian dunia, kesehatan maupun climate change. Sudah paham belum bahwa energi tidak bersih ini akan mengganggu climate yang kita hadapi dunia ke depan? Berapa derajat akan nambah kepanasan kita di yang sekarang sudah panas, nanti anak cucu kita akan merasa tidak nyaman hidup di perkotaan, hidup di desa juga sama kalau sudah efek rumah kaca. Nah, pemahaman itu menjadi penting sehingga perlu inovasi-inovasi. Bagaimana mobil listrik, bagaimana yang berkaitan dengan energi transisi, bagaimana solusi kesehatan, bagaimana solusi perkotaan secara umum. Ini paham anak-anak muda sehingga lebih cepat memahami, jangan sampai solusi-solusi itu dibawa oleh orang-orang lain di negara lain sehingga kita hanya jadi penonton. Kalau kita hanya jadi penonton, kita nggak punya sumber daya alam, habislah kita gitu. Disitulah saya harap anak-anak muda juga paham apa sih problem Indonesia dan problem dunia, sehingga kita bisa memberikan satu solusi-solusi yang cukup untuk kemakmuran, kesejahteraan bangsa-bangsa di dunia, dan tentu saja khususnya bangsa Indonesia. Itu kira-kira yang menjadi konsiderasi dari menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih, Bro.